Bukan saya yang gerakin, gerak sendiri. Susah. Udah bisa, udah. Nah nggak bisa. Yang pertama ada penjelasan, explanation. Apa itu dunia film? Untuk film sendiri, dia memiliki arti kumpulan gambar yang diam. Nah, di si kumpulan-kumpulan gambar ini tuh, di kumpulan gambar-gambar ini tuh akan menciptakan ilusi optik sehingga gambar-gambar tersebut dapat bergerak. Nah, itu dari definisi film. Ada definisi lain mengatakan bahwa film ini adalah sebuah produk audiovisual. Ya, produk audiovisual yang sangat menarik untuk para audiens. Jadi dapat disimpulkan bahwa dunia film itu adalah dunia audiovisual. Di dunia perfilman ini ada beberapa aspek yang perlu kita kenali, yaitu sinematografi, acting, musik dan suara, desain dan produk, serta skenario. Sinematografi adalah sebuah teknik penangkapan gambar, mulai dari angle, shutter speed-nya berapa, itunya berapa, kayak gitu. Kemudian ada acting. Acting ini adalah teknik atau keahlian seorang aktor, di mana aktor tersebut tuh perlu mendalami sebuah karakter di sebuah film. Dengan acting ini mereka bisa bermain film dan penonton juga tahu gitu bahwa karakter si ini tuh seperti ini. Kemudian musik dan suara. Nah, audio ini adalah komponen yang sangat penting karena kan film tuh tadi produk audiovisual. Jadi musik dan suara ini sangat diperlukan di dalam sebuah film. Kemudian terakhir desain dan produksi. Belum terakhir, Ding. Terus ada desain dan produksi. Kita jangan melupakan desain karena memproduksi film itu desain sangat diperlukan supaya film terlihat lebih menarik. Maksudnya kayak misalnya ada seorang karakter gitu, dia tuh suka metal gitu. Nah, desain kamarnya harus ada yang gitar rock atau apa gitu, kan nggak mungkin karakternya metal tapi desain kamarnya Hello Kitty gitu. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Kemudian ada skenario. Skenario yang baik dapat menciptakan film yang buruk, tapi skenario yang buruk tidak dapat menciptakan film yang baik maupun yang buruk. Skenario adalah hal terpenting dalam pembuatan film. Kemudian ada poin kedua, yaitu
profesi apa saja yang berkontribusi di dalam dunia film. Nah, yang pertama ada produser. Nah, produser ini tuh dia berkontribusi dari praproduksi sampai pasca produksi gitu. Nah, dia yang menentukan artisnya siapa, cocok sama siapa gitu. Nah, kemudian dia juga yang menentukan siapa yang ngedirect atau siapa sih sutradaranya gitu. Sorry. Kedengeran kayaknya? Suara videonya terdengar tidak? Kalau videonya nggak terdengar sih. Ya, tapi nggak apa-apa, lanjut. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, lanjut aja ya. Kemudian ada scriptwriter. Nah, scriptwriter ini yang Pak Agus Ringo ini dia sedang menjelaskan logline gitu kepada si sang produser gitu. Jadi logline ini berisi skenario kayak gitulah. Jadi dia menceritakan keseluruhan cerita dari mulai sequence 1 sampai sequence akhir kepada produsernya gitu. Kemudian sutradara. Nah, sutradara ini nggak cuman kayak action, cut kayak tadi. Nah, sutradara ini juga sangat berperan penting gitu. Mulai dari menentukan alur cerita, kesiapan para pemeran, lokasi syuting yang bagus di mana, terus pengembangan karakter si aktornya kayak gimana. Nah, kayak gitu dia yang bertanggung jawab semuanya gitu. Nah, dan si sutradara ini juga nggak suka misalnya diatur-atur gitu. Misalnya di skripnya ada atau skenario-nya ada close up kamera atau apa gitu. Nah, kayak itu tuh sangat kayak mengatur si sutradara gitu. Padahal dalam produksi itu yang menguasai itu sutradaranya gitu. Jadi kita tidak perlu mengatur-ngatur gimana sutradaranya aja. Gitu. Next. Nah. Ada asisten sutradara juga. Nah, si asisten sutradara ini kayak ngebantu si sutradara gitu. Dan dia juga bertugas untuk memenuhi apa keinginan si sutradaranya ini. Nah, Director of Photography. Nah, ini tuh, jadi the Director of Photography itu dia tuh yang pimpinan kameramen gitu. Jadi dia yang menentukan sinematografinya seperti apa. Kemudian dia juga perlu menggerakkan si penonton mau ke arah mana sih filmnya gitu. Kayak gini.
Tuh, jadi dia yang mengatur-ngatur angle kayak gitunya gimana. Ya, kayak gitu kurang lebih. Nah, terus ada aktor. Nah, di aktor ini harus bisa punya skill acting. Nah, meningkatkan skill actingnya kayak melalui reading seperti ini gitu. Kayak baca-baca gimana harus memerankan karakter ini seperti apa gitu. Pokoknya actingnya tuh harus baik gitu. Terus pengucapan si dialognya itu kayak misalnya mau apa loh kayak gitunya harus tepat gitu. Misalnya di dialognya seperti itu ya. Tuh. Sampai apa ya kita mendapatkan bahwa si karakter ini kok kayak gini ya, kayak gitulah. Pokoknya aktor tuh harus bisa merasakan gitu. Kelebihan. Kejauhan. Kemudian ada editor. Nah, editor ini tuh kayak menjahit atau menggabung-gabungkan semua shoot film yang sudah di-tag oleh DOP tadi dan sutradara gitu. Jadi dia yang ngedit-ngedit. Kemudian penata busana. Nah, penata busana ini kayak mengatur misal di lokasi ini si tokoh pakai baju apa, di lokasi ini pakai baju apa gitu. Jadi dia yang mengatur bagaimana pakaian yang akan dipakai, tentu dengan persetujuan sutradara. Next. Nah, ilustrator ini dia menggambar, tugasnya menggambar supaya menyampaikan sebuah cerita kepada si sutradara bahwa ini tuh seperti ini gitu. Tapi gambar aja gitu, ilustrasi, nggak gerak gitu gambar. Nah, kemudian ada art director. Art director ini kayak menyusun tempatnya. Ya misalnya nih ada pohon-pohon, ada meja makan, gelas, kayak gitu tuh yang art director yang bertugas gitu. Kemudian ada animator. Animator nih hampir sama dengan ilustrator, tapi dia itu cuman enggak. Animator itu lebih ke menggerakkan sebuah gambar gitu. Jadi gambarnya tuh dibuat gerak gitu. Misalnya kayak film kartun, anime dan lain-lain gitu. Itu animator yang bikin. Kalau penata cahaya, ini yang penata cahaya ini nih. Nah, penata cahaya ini menentukan gitu seberapa banyak lightingnya cukup atau enggak gitu. Misalnya untuk film horor direndahin, untuk film yang ceria-ceria gitu ditinggiin gitu pencahayaannya. Kemudian ada production sound mixer. Nah, production sound mixer ini biasanya bekerja sama dengan editor. Nah, si editor ini tuh si production sound mixer ini tuh kayak kan tuh film udah diedit tuh. Nah, tinggal dimasukin suara. Nah, misalnya film horor gitu ya. Dia harus bisa gimana si
bikin penonton deg-degan gitu. Kayak ditambah sound yang serem-serem, pintu ngekok-ngekok atau apa kayak gitu. Kan nggak mungkin gitu film horor tapi lagunya kayak yang ceria gitu apa. Nah, kemudian marketing promotion. Nah, sebenarnya tuh di sini ada scene filmnya gitu. Jadi marketing promotion itu kayak sebuah promosi yang diadakan baik praproduksi atau pasca produksi. Nah, di praproduksi biasanya si aktor-aktornya ini gitu yang uh, mempromosikan film ini itu seperti apa. Terus di pasca produksi juga ada. Nah, biasanya biaya si promosi ini sejalan gitu sama biaya produksi. Dan next ada hal negatif di dunia perfilman. Hal negatifnya itu ada yang pertama ada hedonis. Hedonis itu kayak yang pokoknya yang hambur-hambur uang, bukan hambur-hambur uang, kayak misalnya kita mau ketemu produser, si scriptwriter. Nah, si produsernya itu kayak ngelirik gitu. Kayak barang yang kita pakai branded atau enggak gitu. Jadi supaya dilirik gitu, si tas kita atau apa tuh harus branded gitu supaya di direct oleh si produser, diterima gitu skrip kita. Kemudian ada pergaulan bebas. Nah, saking lingkungannya sangat bebas gitu, jadi apa ya, pergaulan bebas ini sering terjadi gitu, kayak chinlock atau gitu. Terus narkoba juga sering dikonsumsi oleh para scriptwriter gitu, kayak untuk menenangkan diri sebelum menulis gitu. Next ada aplikasi. Saya bisa memberikan apresiasi dan memberi rekomendasi film dengan membuat berbagai review film atau series drama yang saya telah tonton. Jadi saya bisa membuat review film atau apa di story baik postingan gitu. Dan self-knowledge, pengetahuan diri. Setelah mempelajari materi ini, saya menjadi lebih mengetahui proses pembuatan film itu tidaklah mudah. Perlu banyak kerjasama yang baik antar profesi dalam menggarap sebuah film. Dan hal negatif atau isu yang ada dalam dunia perfilman. Nah, harapan saya dengan pengetahuan ini, saya bisa membuat film gitu tentang bahasa Indonesia gitu. Kan saya cita-citanya jadi guru bahasa Indonesia gitu. Kemudian ada poin keempat, empati. Empati ini pertama saya mengapresiasi gitu dunia perfilman karena semakin ramai. Untuk saya senang gitu karena banyaknya film. Kemudian berempati kepada para pembuat film karena ada pembajakan film. Dan saya juga sangat sedih gitu ya berempati pada para konsumen. Soalnya production house di Indonesia ini keseringan memproduksi film-film horor gitu, jarang yang romantis atau yang komedinya. Kan dulu banyaknya komedi ya, dan film horornya hanya untuk orang dewasa gitu lah. Kemudian yang terakhir saya juga prihatin gitu karena production house di luaran sana di barat tuh kayak sering mencantumkan unsur LGBT gitu. Apalagi ada di YouTube juga padahal channel anak-anak itu dicantumin oleh orang luar. Kemudian ada perspektif, sudut pandang. Nah, dari sudut pandang teman saya yang menyukai film Indonesia dan film Korea, ia membandingkan film Indonesia dengan dunia film Indonesia dengan film Korea. Jadi dunia film Indonesia tuh ceritanya kurang kompleks. Kemudian aktor-aktor barunya tuh kurang mendalami si karakter gitu. Jadi masih harus diperbaiki lagi dan ya DOP-nya tadi masih kurang katanya bekerja. Nah, interpretasi. Di interpretasi kan di era modern gini gitu film tuh kayak lebih kayak segalanya gitu ya, bukan segalanya, kayak penting
baik di hiburan, pelajaran, tutorial gitu kan guru suka ngasih materi lewat video atau apa gitu. Nah, kalau di masa seperti ini, dunia film, tanpa di masa seperti ini, dunia tanpa film tuh kayak gak bisa berkembang lah pokoknya. Kayak bagaikan konten kreator yang gak ada konten gitu di akun sosmednya. Kemudian di sini saya akan, ini artis favorit saya, ada Reza Rahadian, ada Amanda Rawles gitu. Si Reza Rahadian ini kayak bagus gitu aktingnya, gimana gitu, sangat mendalami gitu. Contohnya Pak Habibie gitu ya, yang diperankan. Terus ada Amanda yang dia bisa menjadi seorang Eropa gimana, orang Indonesia gimana gitu. Dan untuk para produsernya ini yang saya suka adalah film Pamanoj, Ernest Prakasa juga Fajar Bustami. Untuk perbandingannya ya tidak jauh seperti yang kata teman saya tadi. Ya, untuk film Korea dia lebih memprioritaskan produk sendiri gitu, produk negara sendiri kayak Samsung gitu atau apa. Jadi pendapatan negara tuh masuk gitu lewati film tersebut. Jadi solusinya film Indonesia film Indonesia menurut saya harus kembali seperti dulu gitu, menggunakan unsur komedi, romantis dan lain-lain gitu. Juga menggunakan produk sendiri. Kemudian ada refleksi untuk dunia perfilman, sekian sampai situ. Kemudian ada refleksi. Kekuatan yang sudah saya dapatkan itu, saya sudah lebih menguasai pelajaran di kelas peminatan, kecuali kelas manajemen, itu saya nggak tahu. Kemudian sudah lumayan bisa mengendalikan rasa kantuk saat saya di kelas. 3, saya sudah bisa mengatur waktu belajar dan waktu bermain saya saat di rumah. Kemudian kelemahan saya masih suka malas mengerjakan kelas minat karena cukup rumit. Ya. Kemudian gampang bosan di pelajaran tertentu yang saya tidak suka materinya. Rencana tingkat lanjut dari siswa. Saya ingin meningkatkan semangat belajar, lebih rajin mengerjakan kelas minat, dan belajar menyukai pelajaran yang tidak saya suka, meskipun itu cukup sulit ya. Kemudian bantuan yang diharapkan siswa dari orang tua, support dan dukungan dari orang tua dalam belajar, dan mendukung program yang akan saya jalankan gitu. Kan saya pengen nyobain ngajar-ngajar dikit gitu. Ya butuh dukungannya sama tua. Kemudian mendoakan yang terbaik, memfasilitasi tempat belajar dan mengajar saya. Dan bantuan yang diharapkan siswa dari guru, saya ingin belajar dari guru cara mengajar yang baik, membantu meringankan dalam pemberian tugas, dukungan dalam memberikan semangat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dong buat Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Zaki atas paparan presentasinya yang lengkap ya. Mudah-mudahan tadi kita bisa menyimak dengan baik bagaimana cara membuat film. Baik, silakan Bu Astrid jika ingin. Nah, terima kasih. Halo Zaki, apa kabar? Terima Alhamdulillah. kasih ya Zaki atas presentasinya, saya appreciate banget. Saya sebenarnya tidak menyangka ya, Zaki itu sampai punya ide kreatif untuk mengambil cuplikan-cuplikan dari film jatuh cinta seperti di film-film ya. Menurut saya itu maksudnya kamu ngambil cuplikan-cuplikan film dari film jatuh cinta seperti di film-film di dalam presentasi kamu. Menurut saya itu ide brilian ya. Jadi kamu menjelaskan produser itu kayak gimana. Kebetulan juga tuh ada seorang produser ya di situ, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia punya ego ya, pengennya gini, pengen gitu ya.
Terus di situ juga kamu dengan menayangkan visual mengenai seorang sutradara, egonya sutradara bagaimana tuh gitu bisa menjadi sebuah bayangan tersendiri untuk kita-kita ya gitu. Nah, dengan ide brilian itu tapi juga harus didukung dengan cara berpresentasi yang mumpuni gitu ya Zaki. Jadi mungkin Zaki perlu belajar lebih banyak mengenai public speaking ya. Ya, Apalagi Zaki bila mau menjadi seorang guru harus bisa menjadi seorang public speaker yang baik gitu ya. Karena kan nanti di depan anak-anak kamu kan harus bisa bicara dari A sampai Z gitu sampai eh, apa ya? Jadi nggak terpatah-patah gitu. Nggak apa-apa masih belajar ya. Tapi memang kalau kalau saya tuh ini sharing ya Zaki. Kalau saya tuh pernah ya bingung juga karena harus isi live di salah satu televisi gitu ya. Saya juga nggak tahu apa yang harus dibicarakan. Saya doa itu tuh, doa doa Nabi Musa itu. Tahu kan Zaki apa? Robis Rohli itu loh. Ya, itu insya Allah akan memperlancar lidah kita gitu ya. Meminta bantuan pada Allah untuk bisa lebih lancar lagi gitu dalam berbicara gitu ya. Ya itu satu hal saya suka sekali dengan presentasinya karena eh, visual banget ya, bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi mengenai dunia perfilman. Hanya itu aja, apa public speakingnya harus bisa ditingkatkan. Nah, satu hal dari presentasi kamu yang mungkin agak keskip ya, yaitu kan kamu tadi memaparkan mengenai hal negatif di dunia perfilman, bagaimana hedonismenya, bagaimana ya kita tahu ya di televisi juga banyak artis yang terjerat narkoba gitu, terus bagaimana kehidupan seks bebasnya mereka gitu. Nah, tapi kamu lupa gitu untuk memberikan saran apa yang bisa kamu berikan gitu supaya hal-hal negatif seperti itu tidak menjadi sebuah prasangka lagi ya bagi kebanyakan orang gitu kan. Apa saya sendiri tuh kalau mau terjun bebas ke dunia ini tuh suami masih itu ya masih banyak prasangkanya juga tuh gitu kan. Ah, ini begini nih begitu nih begitu. Jadi ya izinnya juga belum turun ya gitu. Oleh karena itu, bagaimana solusi dari Zaki sendiri mengenai hal-hal negatif yang tadi dipaparkan oleh Zaki? Itu pertanyaan saya. Boleh dijawab dulu. mungkin solusi dari saya gitu ya, lebih kayak mengurangi narkoba tadi gitu. Terus kayak kan ini pekerjaan gitu ya, kayak pekerjaan tuh harusnya yang diminati gitu ya. Jadi si scriptwriter ini harus enjoy gitu ngerjainnya meskipun di bawah pressure si produser gitu. Jadi ya pokoknya mah harus enjoy. Untuk aktris-aktris atau aktor-aktor gitu kayak lebih belajar latihannya, readingnya gitu lebih apa ya, lebih mendalami aja gitu. Kayak pokoknya mah enjoy gitu, kayak kamu kayak kerja itu sebagai liburan kamu gitu. Kayak jangan dibawa stres atau apa gitu, meskipun rada sulit. Ini dari solusi saya gitu. Oh, oke. Jadi solusinya dibawa enjoy. Kayaknya sih mereka semuanya enjoy ya Zaki ya. Iya, Cuma kayaknya cuman lupa Tuhan kali ya. iya bisa. Iya, iya. Memang yang menjaga itu kan bisanya Tuhan ya. Cuma memang kita hanya bisa bantu doa untuk saat ini ya. Eh, nah, kan Zaki tertarik dengan dunia perfilman, tapi punya cita-cita sebagai guru bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang saya pengen minta pendapat kamu nih dari sisi bahasa Indonesia ya. Menurut kamu, apakah penggunaan bahasa Indonesia baku di film-film itu masih menarik ya untuk ditonton? Menurut kamu gimana mengenai penggunaan bahasa baku di film gitu? Masih menarik nggak sih? Kalau misalnya jawabannya kurang menarik, apa solusi kamu sebagai seorang calon insya Allah guru bahasa Indonesia?
bahasa baku deh film. Bahasa Sebetulnya baku tuh misalnya kan kalau di skrip itu kan biasanya saya nggak mau begitu gitu. Nah tapi kan bahasa baku nggak ada ya kata nggak, iya ya kan? Jadi kan adanya tidak ya. mm, Kira-kira masih menarik nggak tuh kalau misalnya saya ngomongnya gini, saya tidak mau itu gitu. Saya tulis skrip di situ, saya tidak mau itu gitu. Masih menarik nggak ya gitu menurut Zaki? menurut saya untuk film-film zaman sekarang tuh mungkin kurang menarik. Mungkin itu bisa terlihat menarik ketika ada di film anak-anak atau kartun-kartun gitu, kartun adaptasi atau apa gitu, terlihat menarik. Tapi kalau misalnya kayak apa ya, dialog kayak yang film Jatuh Cinta seperti di film-film tadi itu untuk bahasa baku di percakapan tuh kurang gitu. Jadi apa ya solusinya? Solusinya mungkin bisa menggunakan bahasa baku tapi untuk film yang anak-anak gitu, untuk mengajarkan bagaimana bahasa yang baik gitu. Kalau untuk film seperti ini tuh kan film yang udah remaja ke atas, nah itu bisa dicampur-campur gitu rasanya. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih ya Zaki ya. Ya, Dari saya sekian Ibu Nurul Fathia. Iya, Terima kasih. terima kasih Bu Astrid. Mangga silakan Bu Tari. Ya, selamat Zaki. Alhamdulillah, minat Zaki di dunia perfilman ya. Memang menarik sekali dunia perfilman ini. Tadi juga Zaki sudah presentasi dengan baik. Nanti tadi tuh kalau pas bagian film itu ketika klip itu muncul, lalu Zaki menjelaskan sedikit itu lebih bagus tuh. Oh, ini adalah sebuah film yang saya gunakan untuk apa tadi? Seperti di film-film itu ya. Saya pakai ini karena jadi dikasih pendahuluan dulu. Kebetulan kalau ibu sudah nonton, ibu jadi apa relate gitu istilahnya mudah gitu ibu paham kenapa Zaki menggunakan film itu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya buat orang yang apa namanya tidak tahu tentang film itu jadi kehilangan konteksnya apa. Walaupun kemudian kita bisa menebak-nebak karena di situ seperti ada ini seperti ada itu gitu ya. Nah, tapi kan sebetulnya film itu sangat unik ya. Betul kata Bu Astrid tadi sangat brilian sekali idenya untuk menggunakan dan effortnya pasti besar banget ini motong-motong film dari apa itu emang sudah ada ya di Netflix ya sudah bisa dipotong-potong iya sudah ada. sudah ada oke. Itu satu jadi ketika Zaki ingin meletakkan sesuatu ke dalam sebuah presentasi itu bentar suaranya bentar. Ketika apa namanya Zaki meletakkan sesuatu dalam presentasi, nah itu dikasih dulu apanya konteksnya gitu ya. Kalau untuk saran ibu yang praktikal. Kemudian kalau untuk apa keseluruhan konten sudah komplit ya, sudah bagus. Kemudian apa lagi ya? Mungkin tadi di sisi empati gitu ya, mungkin bisa dipertajam gitu maksudnya apa. Tapi secara keseluruhan udah bagus kok. Nggak ada lagi yang Jadi kasih Bu. Ya. waktunya mepet. Jadi, Oh Iya, iya, iya alhamdulillah. benar-benar. Iya betul juga. Makanya itu effort kan motong-motong itu bagus. Untuk kalau itu dikasih pendahuluan aja itu sangat sangat powerful jadinya si konten itu karena emang sebetulnya bagus gitu. ya. Ya, terima kasih Bu Tia Zaki. Iya, terima kasih Bu Tari. Mungkin dari Pak Beno atau Bu Ati, mau siapa dulu? Bu Ati dulu, boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cuma mengucapkan terima kasih buat Zaki yang sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun kurang sehat ya. Terima kasih juga sama Ibu Guru dan Bapak Guru yang telah menonton. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Bu. Pak Beno, ada yang mau disampaikan untuk Zaki? Ada sedikit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih belum jelas.
Pak, Pak Beno, mohon maaf suaranya. belum terdengar jelas. Satu, dua, tiga. Nah, ada. Tapi gak jelas. Ya udah. Ini aja. Nah. Saya ucapkan terima kasih aja. Ya, pembimbingnya. Ada agak mendengung, Pak. Gimana Baik. sekarang? Udah ya. Baik, terima kasih Pak Beno sudah menyaksikan presentasinya Zaki. Alhamdulillah ya, Zaki sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Baik, silahkan ditutup Zaki. Baik, terima kasih semua guru-guru atas saran dan komentarnya, kepada orang tua juga. Terima kasih sudah mendukung saya. Sampai sekarang, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih ya Zaki. Foto bareng. Ya, terima kasih, Foto bareng Bu. dulu, Bu. Yuk. Ya.